Assalamualaikum, hari ini setelah pulang terapi, aku ngajak Rafa buat main dulu sebentar. Rafa senang banget sampai-sampai jalani aja joget-joget gitu. Sebelum terapi, Rafa ini paling takut main di arena bermain yang tinggi seperti perosotan ini. Jadi biasanya Rafa itu hanya main mandi bola, trampolin, atau mobil-mobilan. Setelah terapi, Rafa jadi jauh lebih berani naik ke arena bermain yang tinggi dan sendirian. Walaupun Rafa udah berani sendirian, tapi aku tetap selalu mengawasi Rafa. Sebelum terapi, Rafa ini paling takut main perosotan, apalagi perosotan yang setinggi ini. Tapi sekarang setelah terapi, Rafa jadi berani main perosotan. Rafa juga jauh lebih percaya diri main sama teman-teman yang lain. Sebelum terapi, biasanya di saat Rafa lagi main dan aku ajak pulang, Rafa selalu marah-marah. Tapi setelah terapi, di saat aku ajak pulang atau selesai bermain, Rafa bisa mengendalikan emosi dan mengikuti perintah tanpa marah-marah. Setelah puas main, aku mengajak Rafa buat berkeliling. Saat berkeliling, Rafa melihat banyak patung-patung hewan. Karena Rafa sudah hafal banyak nama hewan, jadi Rafa tertarik buat melihat dari dekat. Mana kura-kura? Kura-kura ular? Iya. Anjing? Kucing? Ayam? Apa koala? Koala ada? Bebek? Penguin. Aku menyebutkan nama-nama hewan yang ada di sana dan Rafa menunjuk satu persatu. Dan selanjutnya giliran Rafa yang harus menyebutkan nama-nama hewan yang ada di sana. Cara Rafa menghafal nama-nama hewan dan nama-nama benda di sekelilingnya yaitu melalui kartu yang sudah disediakan oleh Yamed. Selain itu, aku juga membeli mainan pendukung buat Rafa seperti mainan hewan, mainan buah-buahan, mainan alat transportasi, dan yang lainnya. Dengan mainan-mainan pendukung itu, minimal Rafa jadi ada gambaran contoh dari kartu-kartu yang diberikan oleh Yamed. Dan ternyata dengan cara seperti itu, Rafa justru jauh lebih cepat dalam mengingat. Rafa mengenal nama-nama benda di sekelilingnya setelah Rafa terapi di usia 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu Rafa sama sekali nggak tahu nama-nama benda yang ada di sekelilingnya. Mempunyai anak istimewa seperti Rafa dibutuhkan kesabaran, dan di saat kita memutuskan untuk terapi, kita harus bisa bekerja sama baik dengan terapis, juga mengerjakan PR dari terapis secara konsisten dan kontinu. Perkembangan terapi Rafa sampai dengan hari ini adalah hasil kerjasama yang baik dengan terapis. Ini bukan pertama kalinya aku ngajak Rafa ke sini, tapi karena sebelumnya Rafa nggak tahu nama-nama hewan, jadi Rafa kurang begitu tertarik. Rafa suka banget setiap kali aku tanya nama hewan yang ada di depannya dan jumlahnya ada berapa. Untuk hewan-hewan tertentu, Rafa sudah tahu suaranya seperti apa. Seperti suara kucing, anjing, ayam, dan sapi. Rafa lagi menghitung ikan yang ada di dalam akuarium.
Setelah puas melihat patung-patung hewan, saatnya beli camilan buah-buahan buat Rafa. Cara Rafa menghafal nama-nama buah juga sama seperti cara Rafa menghafal nama-nama hewan seperti tadi. Aku meminta Rafa buat menyebutkan satu persatu buah-buahan yang ada di sana. Karena hari sudah malam, kita pun pulang.